Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Atallah dari Teknologi Rekayasa Otomasi A, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. Dengan NIM 3 digit terakhir 011. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan reverse rangkaian reverse forward dan pompa air. Oke, langsung saja. Nah, pertama, pengertian reverse forward. Rangkaian reverse forward adalah sistem kontrol pada motor induksi 3 fasa yang digunakan untuk mengubah arah putaran motor, baik ke arah maju forward maupun mundur atau reverse. Prinsip dasarnya adalah dengan menukar 2 dari 3 fasa suplai listrik menuju motor, sehingga arah medan magnet yang terbentuk berubah dan menghasilkan putaran ke arah berlawanan. Sistem ini bekerja secara otomatis menggunakan kontaktor dan tombol kontrol tanpa perlu membalikkan kabel secara manual. Jadi kita dalam menukar 2 dari 3 fasa suplai listrik tersebut kita menggunakan kontaktor atau tombol kontrol, tapi biasanya kontaktor. Jadi nggak perlu secara manual lepas pasang gitu. Kemudian rangkaian ini terdiri dari 2 kontaktor utama. Nah, ini nih kontaktor yang aku bilang tadi, kontaktor forward K1 menghubungkan urutan fasa normal. Jadi untuk kontaktor forward ini dia fasanya tuh normal gitu, kayak berurutan L1, L2, L3 sehingga motor berputar maju atau searah jarum jam. Kemudian kontaktor reverse. Nah, dalam rangkaian ini ditambahkan kontaktor untuk menukar 2 fasa. Jadi yang ditukar tuh antara L3 dan L2 sehingga motor berputar mundur atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian rangkaian reverse forward menjadi dasar dalam berbagai aplikasi industri karena memberikan kendali arah motor yang cepat, efisien, dan aman. Oke, next slide itu ada fungsi dan penerapan reverse forward. Fungsi utama rangkaian reverse forward yang pertama itu mengatur arah putaran motor secara otomatis, maju dan mundur, memudahkan proses pembalikan arah tanpa pengubahan sambungan listrik. Ketiga, menjamin keamanan operasi dengan sistem interlock agar 2 arah tidak aktif bersamaan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi waktu dan keandalan sistem kontrol motor. Yang kelima, dapat diintegrasikan dengan sistem otomasi seperti PLC. Jadi untuk controllernya kita bisa memakai PLC, tapi dalam rangkaian sederhana kita hanya menggunakan kontaktor. Dan penerapannya di industri biasanya digunakan pada conveyor 2 arah, pintu otomatis, lift, hoist, dan sistem mekanik lainnya yang memerlukan perubahan arah motor secara cepat dan aman. Kemudian cara kerja rangkaian daya. Nah, nih dalam rangkaian reverse forward itu ada rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Yang pertama yang kita akan bahas itu rangkaian daya. Rangkaian daya berfungsi sebagai jalur utama penyalur arus listrik 3 fasa dari sumber menuju motor induksi. Sistem ini terdiri atas 2 kontaktor utama, K1 untuk forward dan K2 untuk reverse, serta 1 overload relay nanti kita namain oleh OLR sebagai pelindung beban lebih. Dan prinsip kerjanya, ketika kontaktor K1 forward aktif, ketiga fasa L1, L2 mengalir ke motor dengan urutan normal. Arah medan magnet searah jarum jam sehingga motor berputar maju. Ketika kontaktor K2 reverse aktif, 2 dari 3 fasa ditukar posisinya menggunakan kontaktor. Misalnya urutan menjadi L1, L3, L2. Hal ini membalik arah medan magnet, membuat motor berputar mundur. Jadi prinsipnya kayak tinggal mengubah fasanya, yang misalnya L1, L2, L3 itu maju. Jika kita ubah urutannya, misalnya L3 dan L2, itu medan magnetnya akan berbalik arah. Prinsipnya seperti itu. Kemudian overload relay atau OLR dipasang seri di jalur daya untuk memutus arus jika terjadi arus berlebih atau beban berat berlebihan pada motor. Jadi untuk pengamanan lah jika ada panas yang berlebih gitu dari arus. Kemudian untuk mencegah hubungan singkat antar fasa, kedua kontaktor tidak boleh aktif bersamaan.
Karena itu, sistem ini harus dikontrol dengan interlock elektrik dan mekanik yang bekerja secara terkoordinasi. Nanti dalam rangkaian kita bakal makainya tuh stop atau push button stop. Jadi sebelum ingin mengubah arah, misalnya kita mau ngaktifin kontaktor 2 atau reverse, kita harus stop dulu alur listriknya, baru kita bisa langsung aktifin yang kontaktor 2. Dengan konfigurasi ini, arus utama motor dapat diatur untuk bergerak dua arah tanpa perlu mengubah sambungan kabel fisik, tapi tetap aman terhadap resiko konsleting antar fasa. Jadi ini merupakan salah satu cara yang aman dan efisien dalam penerapannya untuk mengatur arah putar dari motor induksi. Kemudian, ini cara kerja rangkaian kontrolnya. Rangkaian kontrol mengatur logika kerja dari kedua kontaktor K1 K2 menggunakan tombol tekan dan kontak bantu. Dan yang tadi aku bilang ini bisa diintegrasikan dengan controller seperti PLC, tapi kita bakal mensimulasikannya dalam bentuk yang sederhana menggunakan tombol tekan atau kontak bantu. Fungsinya adalah mengendalikan kapan kontaktor aktif atau non-aktif agar motor hanya beroperasi dalam satu arah pada satu waktu. Urutan kerja rangkaian kontrol. Saat tombol forward ditekan, harus mengalir ke koil kontaktor ke-1. Koil ini menarik kontaktor utama di rangkaian daya, sehingga motor mendapat suplai arus dan berputar maju. Setelah tombol dilepas, kontak bantu normally open dari K1 berubah menjadi tertutup, fungsi pengunci atau self hold. Hal ini membuat K1 tetap aktif hingga tombol stop ditekan. Tombol stop digunakan untuk memutus arus ke koil kontaktor, menghentikan motor dari segala arah operasi. Nah, ini yang aku bilang harus di stop dulu. Saat tombol reverse ditekan, harus dialirkan ke koil K1 K2. Kontaktor K2 akan menukar dua fasa dan mengubah arah putaran motor menjadi mundur. Interlock elektrik bekerja dengan memanfaatkan kontak bantu normally close dari K1 dan K2. Jika K1 sedang aktif, kontak NC untuk K2 akan terbuka, sehingga K2 tidak dapat aktif dan sebaliknya. Interlock mekanik menambah pengamanan fisik agar kedua kontaktor tidak bisa aktif bersamaan. Melalui sistem kontrol ini, perubahan arah motor berlangsung tertib, aman dan logis, serta mencegah kerusakan akibat aktifnya dua kontaktor secara bersamaan. Nah, ini kemudian yang kedua tuh rangkaian daya sistem kontrol pompa otomatis. Ini dalam video ini akan ada dua simulasi, yaitu reverse forward dan pompa air otomatis. Sistem kontrol pompa air otomatis digunakan untuk menghidupkan dan mematikan pompa secara otomatis berdasarkan kondisi air di tangki. Tujuannya adalah agar pengisian air berjalan efisien, aman, dan tidak perlu pengawasan manual. Rangkaian ini terdiri atas dua bagian utama, yaitu rangkaian daya dan rangkaian kontrol yang saling terhubung melalui kontaktor dan sensor. Pada rangkaian daya, sumber listrik 3 fasa dari MCB utama dialirkan menuju motor pompa melalui kontaktor dan overload relay. Ketika koil kontaktor diaktifkan oleh rangkaian kontrol, 3 kontak utama kontaktor nutup dan arus listrik mengalir ke motor sehingga pompa bekerja. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada koil utama ya, kontaktor utama, dan kemudian langsung aja overload relay berfungsi sebagai pelindung motor dari arus berlebih. Nah, seperti namanya overload relay, jika terjadi beban berat atau gangguan, overload relay akan membuka rangkaian dan memutus daya motor, menghentikan operasi pompa untuk mencegah kerusakan. Jadi overload relay ini ya, dia normally close ya, normally open, normally close, benar. Dengan sistem ini, motor pompa hanya bekerja ketika benar-benar dibutuhkan, menjaga keamanan dan memperpanjang umur peralatan. Kemudian rangkaian kontrol. Nah, ini rangkaian kontrol dari sistem pompa air otomatis. Rangkaian kontrol berfungsi mengatur logika kerja pompa menggunakan tombol tekan, kontaktor, dan sensor level air. Nah, ini ada level up ya. Yang tadi reverse forward tuh kita cuma pakai tombol tekan sama kontak bantu.
kontaktor. Kalau ini ada tambahan di sensor level air. Komponen ini yang digunakan adalah emergency switch, stop button, start button, float switch, dan coil kontaktor. Ini float switch ini sebagai sensornya nanti. Kemudian cara kerja sistemnya, saat emergency switch tertutup dan stop button dalam posisi normal, sistem bisa dioperasikan. Tekan start button, arus mengalir ke coil kontaktor sehingga kontaktor aktif dan pompa menyala. Kontak bantu pada kontaktor berfungsi sebagai valve atau namanya apa ya? Aku lupa namanya. Kemudian menjaga arus tetap mengalir walau tombol tertutup. Namanya icing apa itu, aku lupa, pokoknya nanti ada di video sebelumnya. Kemudian ada keempat tuh float switch, bekerja sebagai sensor otomatis. Nah tadi yang udah aku bilang, saat air penuh, kontak float switch terbuka, arus ke coil terputus, pompa mati otomatis. Jadi dia ini normally close. Jadi saat float switchnya terbuka, dia bakal memutus arus ke coil, dan akhirnya pompa pun mati. Dan kelima, saat air turun, kontak float switch menutup kembali, air mengalir, pompa menyala lagi untuk mengisi tangki. Bila terjadi beban lebih, nah ini overload relay, ini untuk melindungi motor dari kerusakan jika arusnya berlebih atau terjadi panas pada kabel. Rangkaian ini mengandalkan float switch, sensor level air sebagai kendali utama, dan mampu mengoperasikan pompa secara otomatis, aman, dan efisien tanpa intervensi manusia. Sebenarnya nanti ada kontaktor lain sih. Nah, oke, langsung aja ke kesimpulan simulasi. Oke, langsung saja kita pakai sumber ya. Sumber listriknya kita makanya langsung ada ini ya, L1, L2, L3 sama N. Ini kita dulu. Ini kita balikin. Dan jika sudah, kita langsung kasih kabel aja kali. Ini untuk netral nih, segini aja. Ini kayaknya pakai yang ini buat yang PE. Kemudian ini buat kabel fasa. Oke, anggap aja segitu. Dan kita pakai MCB ya. Mana MCB di mana? Kita motor dulu lah. Kita pakai motor yang ini, kita taruh bawah segini cukup, kita close. Kemudian kita pakai ini. Lupa lagi. Ini nih di sini. Ini pakai thermal relay, ini sebagai off-road relay. Kemudian kita pakai MCB. Tapi kita kasih taruh atas dulu, ini buat nanti dua kasih kontaktornya. Taruh bawahan gitu ya. Oke, kita delete. Kemudian ini ya, kita kasih kontaktor.
Kan yang ini deh. Nah, ini kontaktor. Ini buat K2 nya atau buat reverse nya. Ini tinggal kita sambungin aja ke fasa-fasanya. Kabel lagi ya, satu fasa. Dalam wiringannya harus hati-hati karena agak sensitif di Catsimo ini. Oke, harusnya sudah. Nah, kemudian untuk yang K2 ini tinggal kita pasangin ke ujung-ujungnya aja, tapi harus berlawanan, harus kebalik ya, karena kan kita mau ini apa namanya, switch kok bahasanya. Yang ini ya, yang fasa L2 sama L3. Jadi ini kita samain aja, karena yang mau kita switch cuma yang ini. Misalnya aku taruh sini, ininya aku taruh sini, aku tuker. Nah, seperti itu. Nah, ini kita sambungkan, ini kita sambungkan. Ini nyambung ke sini. Oke. Kemudian kita bikin rangkaian kontrolnya. Kita pakai MCB lagi. Nah, yang satu aja tapi taruh sini. Kemudian kita bikin yang buat emergency stop. Nah, ini kita pakai NO ya, buat emergency stopnya. Kemudian untuk bukan yang ini, ntar aku cari dulu. Iya, baik ini. Oke, bukan. Ini ya, sebenarnya kita bisa pakai relay biasa sih buat kontaktornya, kontaktor dari switch overload relay. Tapi aku mau nyamain sama kayak di modul. Ntar aku cari dulu. Kalau nggak ada di sini berarti ini ada. Kan ya, di sini kah? Kayaknya di sini. Ntar aku cari dulu.
taruh situ. Kemudian kita bikin rangkaian kontrolnya lagi. Kita bikin buat penghubung sama kontaktor nih K1 nanti. Kita makanya tuh NCNO, tapi aku mau yang bentuknya ini 13-12, sesuaiin aja sama modul. Ini terus ini lagi, ini aku bawain deh. Oke, kemudian kita pakai normally open biasa. Kayak jaraknya terlalu dekat. Ya harusnya segini sesuai. Kemudian kita butuh normally close di bawah sini sama di bawah sini. Fungsinya apa? Nanti kita belajar bareng-bareng. Terus pakai coil dari kontaktornya. Oke. Hingga sudah, kita bikin lampu indikator. Lampu indikator tuh di mana? Kayak di sini. Nah, kita perlu ya 3. Terus kita pakai normally open ya, kita pakai normally open dari sini terus ini kita samain aja sama yang mana ya, nih. Oh nggak bisa ya, berarti kita ngambil tapi yang normally open. Oke, jika sudah, kita sambungin aja. Ini pakai fasa kabelnya. Ini ke sini, ke sini, ini ke sini, ke sini. Terus ini ke sini ya. Ini buat nanti ngelock gitu, interlock. Ada istilahnya selain interlock, tapi aku lupa. Ini nih yang aku bilang agak tricky dalam nyambungin kabelnya, harus teliti. Itu tuh jika sudah bagian sini kita bikin di sebelum emergency stop, nanti sini aja. Ini agak kurang pas ya. It's okay. Nah, jika sudah, kita bikin sambungan ke netralnya. Netralnya kita sambung di sini. Aduh. Tarik sampai bawah aja deh. Sambungin lagi. Ini ke sini. Nah, ini aku rasa sudah ya. Ini nggak nyambung nih bawahnya karena kita nggak mau diaktif secara bersamaan. Kemudian tinggal kita nama-namain ya. Dari yang daya dulu deh.
Ini kita kasih nama rangkaian dayanya dulu ya. Kita kasih nama MCB1. Kemudian ini buat kontaktor forward, ini kontaktor reverse. Kemudian ini bisa kita ganti OLR atau all OLR aja deh. Ini motor kita biarin aja. Ini kita kasih nama MCB2. MCB2 yang ini emergency stop AMG. Kemudian ini OLR sesuai sama yang overloadnya. Dan terus ini aku kurang satu ya, aku kurang di bagian buat stopnya. Wah, ini padahal krusial banget. Maaf, sorry. Oke, berarti ini kita putus dulu deh. Ini kita putus. Oke, ini mungkin kita pindah sini kali ya, buat space nanti. Ini kita sini, kita delete tadi. Kita butuh space, jadi mungkin bisa kita akalin ya. Jadi dia bentuknya bakal nggak kalau di gambar visualisasi nggak urut ya, tapi ini seri kok. Buat stopnya, tombol stop sama kayak normally all cross di sini. Dari sini kita tinggal nyambungin aja. Aku model itu rapi. Nah, jika sudah, yang ini tadi kita sambungin ke nggak nyambung. Ini maaf, aku ini nggak rapi. Ini bisa kalian rapiin sendiri nanti. Jadi ini harus seri ya. Dan ini kita kasih nama PB stop. Terus ini kita namain FVD atau forward. Ini reverse R FD mungkin no. Oke. S aja deh. Dan ini K1 ya. K1. Ini K2. Kemudian ini OLR, ini K1, K1, K2, ini OLR, salah guys.
ini K1, K2. Kemudian ini coil kontaktor K2. Ini coil kontaktor K1. Ini K2 deh, karena ini nanti sistemnya kalau ini aktif ini bakal mati. Ini relaynya tekan K1. Harusnya udah nih, harusnya sudah. Oke, langsung aja lah ya. Bismillah, kita simulasikan. Ini jika kita forward ya. Oh ini enggak nyala. Nah ini muter kan ke kanan. Ini kita stop dulu. Oke, baru kita nyalain yang ini. Nah ini bakal kebalik dia, reverse. Kalau mau matiin ya kita stop lagi. Nah ini kalau kita nyalain, oh tadi dia ngebug ya. Ini dia ke kanan arah jarum jam. Jika kita matiin lagi, terus ini ke sini. Nah ini akan reverse, dan ini indikatornya. Ini kalau misalnya ada beban berlebih atau arus yang tinggi, dia bakal mati. Setelah nggak ada beban arus tinggi lagi terdeteksi, dia bakal nyala lagi seperti itu. Kurang lebih cara kerjanya tuh dia ini MCB buat proteksi. Nah ini kontaktor K2 ini fungsinya tuh buat ngebalik fasanya. Ini kan fasanya dibalik nih. Fasa L2 nya harusnya sesuai sama sini, tapi ini aku balik jadi ke L3. Yang ini juga yang harusnya di L3 aku ubah jadi ke L2 seperti itu. Jika ininya nyala forwardnya, dia bakal makainya tuh yang kontaktor 1. Tapi kita stop dulu. Nah ini juga udah mati. Nah ini jika nyala, dia yang aktif bakal kontaktor 1. Oke, seperti itu. Kita save dulu ya. Stop, kita save. Ini kita namanya reverse forward 11. Kita save ya, terus itu. Nah jika udah, kita bikin yang pompa otomatis. Kita mau bikin pompa yang otomatis. Ini bisa kita ubah nih. Ini kita hapus. Kita pakai dari sini aja biar cepet ya. Ini udah ada semua soalnya. Ini MCB nya ada, MCB nya ada, OLR nya ada, PB stop nya harusnya di bawah sih ini. Apa? Nah, delete saja. Kita delete. Terus ini untuk ini kita hapus aja kali ya. Nggak apa-apa deh itu. Ini juga nggak apa-apa. Kita delete. Kita
Tapi ini kita makainya tuh maaf, aku ada telepon. Oke. PBO nya kita pakai yang ini sih, sama aja, normally open. Yang ini ya, kita taruh sini. Ini kita fasanya kita sambungin. Ini kita namain on. Kemudian di sini kita namain off, mungkin off. Geser ya tadi ya. Kemudian ini kita nggak pakai nih, karena kita bakal ngandelin yang namanya floating switch. Ini kita hapus saja. Ini kita hapus. Nah, kita makainya tuh floating switch yang ini kayaknya, bukan, kita pakai yang NO ya, karena sistem kerjanya tuh kurang lebih nanti ini ada 2, kita kasih 2. Kalau misalnya kepenuhan airnya udah melewati batas, atau tekanan airnya atau level airnya melewati batas, dia bakal open, kebuka, jadi dia bakal memutus semuanya, memutus arus listrik seperti itu. Ini kita sambungin, ini kita sambungin. Ini biar kita nggak makan waktu ya, jadi kita pakai rangkaian sebelumnya kurang lebih, tapi sama kok. Ini K1 bisa ini sebagai kurang lebih air lah ya, airnya. Oke, bismillah, kita coba. Oh, lupa, ini kita perlu namain terlock lagi di bagian on ya. Kita pakai yang normally open. Satu, karena kita pakai kontaktornya ke 1 buat menyimpan. Nah, gini. Bismillah, kita langsung aja. Loh, kok ini jadi netral semua? Ya bener, ada short, jadi nggak bisa. Ini harus kita hapus nih ya. Karena apa? Karena kita lupa nambahin kontaktor. Kita lupa nambahin kontaktor, guys, di sini. Ini kabel netral kita sambungin lagi deh. Ini juga kayak ngaruh, bikin short gini. Terus kita pakai aku masih bingung.
Oh, ini kita ubah namanya jadi K2. Kita karena dia kan bakal memutuskan kalau misalnya ada masalah atau kelebihan airnya, dia bakal memutus, jadi kita pakai ini langsung ke netral aja, nggak apa-apa, cuek. Ini K2, ini udah kita namanya K2 aja. Ini buat nandain kalau pompanya on. Oke, coba kita apply. Misalnya ini on ya, kita nyalain. Nah, dia pompanya bakal mati ya. Pompanya bakal mati, bakal nyala. Dia pompanya bakal nyala. Tapi kalau misalnya ininya kita klik off, oh sorry, ada yang salah, ini kita nggak pakai ini, dan ini harusnya pakai yang normally close. Kita harusnya pakai normally close guys, salah aku. Ini kita namanya off. Ini fasanya kita sambung. Harusnya udah ya, bismillah. Maaf guys, banyak kesalahan tadi. Nih kalau on, nah dia bakal muter ya pompanya ya. Ini jika kedeteksi kalau misalnya ada apa namanya udah penuh airnya, dia bakal mutus, mati. Ini kalau misalnya kedeteksi kalau level airnya atau tekanan airnya dalam batas normal, itu dia bakal tetap nyala. Ini buat ngatur ini kita bisa pakai ini, dihubungin sama sensor dan controller. Tapi karena ini simulasi Catsimu, kita bakal simulasi rangkaiannya aja secara general, kurang lebih nanti seperti itu. Dan ini untuk overload relay-nya, dia bakal mati kalau ada beban atau arus yang lebih. Ini fungsinya untuk misalnya kita onin lagi, dia bakal nyala seperti itu. Jadi ini K1 tuh fungsinya buat interlock ya, interlock kontaktor yang ini nih. Dan ini K2 buat mutus. Kalau misalnya ini nyala, dia bakal mutus. Dan jika sudah, kita save. Kita close dulu, kita save. Ini namanya pompa air otomatis 011. Itu nih aku. Dan untuk kesimpulannya, rangkaian reverse forward berfungsi untuk mengubah arah putaran motor induksi 3 fase secara otomatis dengan mengatur urutan 2 fase supply listrik. Sistem ini menggunakan 2 kontaktor utama yang bekerja bergantian untuk menghasilkan arah putar maju dan mundur, K1 dan K2 yang tadi. Untuk menjaga keamanan digunakan interlock elektrik dan mekanik, tadi push button stop ya, agar kedua kontaktor tidak aktif bersamaan sehingga mencegah hubungan singkat antar fasa. Sistem ini banyak diterapkan pada peralatan jasa seperti conveyor, lift, dan pintu otomatis, di mana diperlukan perubahan arah motor secara cepat dan aman tanpa membalik sambungan kabel secara manual. Sedangkan pada sistem kontrol pompa air otomatis, pengoperasian pompa diatur berdasarkan tinggian air dalam tangki dan tadi pressure atau tadi namanya tekanan airnya. Saat air berada di bawah batas minimum, float switch menutup rangkaian dan pompa menyala untuk mengisi
tangki. Ketika air mencapai batas maksimum, sensor membuka rangkaian dan pompa berhenti otomatis. Nah, nanti masukan dari yang float switch itu dari sensor ya. Sistem ini juga dilengkapi overload relay dan emergency switch sebagai pengaman dan arus lebih dan kondisi darurat. Secara keseluruhan, kedua sistem ini menerapkan prinsip kontrol elektromekanis yang efisien, aman dan otomatis sehingga dapat meningkatkan kadar kerja motor serta efisien operasional dalam sistem industri. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.